A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna taiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, ya, di mana insyaallah kita akan belajar dari berbagai hal, ya, yang telah terjadi atau dalam diri kita atau juga pada kehidupan orang-orang sebelum kita, yang dengan itu kemudian kita bisa memperbaiki segala kekurangan dalam diri kita di dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, ya, juga meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima, ya, salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita berharap semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, ya amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, dimanapun Anda berada, salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita adalah orang-orang terdekat kita, ya, pasangan kita, ya, apakah itu suami atau istri, ya, atau juga anak-anak, ya, orang tua kita. Ya, orang-orang yang ada di sekeliling kita ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, ujian bagaimana kita bisa menyikapi, ya, atau bersikap sesuai dengan yang Allah kehendaki kepada mereka. Allah akan lihat bagaimana kita bersikap dengan orang tua, ya. Apakah sikap kita mengedepankan apa yang Allah kehendaki atau kita mengedepankan hawa nafsu kita. Allah akan melihat kita bagaimana bersikap dengan istri kita, ya. Apakah kita akan memperlakukan istri kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki atau justru, ya, mengikuti hawa nafsu diri kita, ya. Dan Allah juga akan melihat kita bagaimana memperlakukan suami kita, ya, bagi para istri. Apakah kita akan memperlakukan suami kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki atau mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Demikian juga dengan anak-anak, ya. Demikian juga dengan kerabat-kerabat ipar, ya, yang mungkin ada di sekitar kita. Semuanya adalah ujian yang pada akhirnya Allah akan melihat bagaimana, ya, kita bersikap, ya, terhadap mereka. Dalam hal ini kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang sebelum, orang-orang yang bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW, mereka orang-orang yang berupaya, ya, berjuang agar kemudian menjadi orang yang terbaik, ya, ketika berada di sekitar orang-orang dekat mereka. Ya, kalau kita lihat Rasulullah SAW, ya, di tengah keluarga beliau luar biasa, ya, menggambarkan bagaimana, ya, beliau mengedepankan kehendak Allah di dalam, ya, berinteraksi dengan keluarga, ya, sehingga beliau menjadi sosok yang dirindukan kehadirannya di tengah keluarga, ya. Sayyidah Fatimah itu, ya, sampai nggak tahan, ya, ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW. 6 bulan setelah Rasulullah wafat beliau menyusul karena hancur hatinya, rindunya luar biasa, ya. Karena selama bergaul dengan Rasulullah SAW sebagai seorang ayah, ya, yang nampak adalah kebaikan-kebaikan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada beliau. Nah, itu. Sayyidah Aisyah kan ngomongnya begitu ketika ditanya bagaimana sih akhlaknya Rasulullah. Sayyidah Aisyah mengatakan kana huluguhul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW itu Al-Quran. Al-Quran itu kan firman Allah yang di dalamnya terdapat semua yang Allah inginkan atas diri kita, ya, begitu kan. Maka ini yang kemudian harus menjadi pakem kita di dalam, ya, kehidupan kita bersama dengan keluarga kita, bersama dengan pasangan kita, bersama dengan orang-orang terdekat dengan kita, ya. Perlakukanlah mereka, ya,
dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, nah disinilah ya pentingnya ya kemampuan bagi kita mengendalikan jiwa kita. Ketika bersama dengan orang-orang dekat kita, ya, lalu kemudian mereka ya Allah jadikan ujian bagi kita, ya kita harus bisa mengendalikan jiwa kita. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang jiwanya lemah. Ya. Makanya orang-orang Islam ini harus memiliki jiwa yang tangguh, ya, jiwa yang kokoh lah gitu ya, tidak rapuh. Ya. Ya, disenggol dikit sama pasangan marah. Ya, marahnya kadang-kadang bisa berhari-hari. Bahkan ada yang ya gara-gara itu tadi ya masalah dengan pasangan, dengan keluarga bunuh diri. Rapuh banget itu kan. Orang Islam nggak boleh begitu. Jadi harus tough, harus kuat, harus kokoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Taghabun ya, surah yang ke-64 ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Di ayat yang ke-15 Allah katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah ya, kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan, menyantuni dan mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah ya pahala yang besar. Ya, jadi ini adalah penegasan kepada kita bahwa pasangan kita adalah ujian ya yang Allah datangkan kepada kita. Anak-anak ini adalah ujian yang Allah datangkan kepada kita. Maka kalimatnya kan di sini Allah tegaskan fahzaruhum ya. Maka kemudian berwaspadalah. Kendalikanlah diri kalian, jiwa kalian ketika bersama dengan mereka. Jangan kemudian terbawa emosi, terbawa hawa nafsu ya. Terbawa hawa nafsu itu dalam artian bukan sekedar marah ya. Ada yang istri ya modelnya istri dan anak yang kemudian ya melenakan ya, membuat kita terlena sehingga kemudian terbawa jauh dan membuat kita semakin jauh dari Allah. Ada itu. Istrinya yang punya ide untuk kemudian melakukan kemaksiatan bersama itu kan dengan suami gitu ya. Ada begitu ada ya. Kemudian suami mengiyakan, pada akhirnya kemudian ya, semakin jauh dari Allah. Nah suami nggak boleh gitu. Ya, kan kalau para ulama kan ngomong gitu ya, istri itu ya seperti tulang rusuk, ya, bengkok. Nah, dibiarkan ya begitu aja, dibengkok aja maunya itu kan. Diluruskan dengan keras patah. Nah, ini. Jadi makanya menghadapi wanita dalam hal ini para suami ya, harus paham ya. Dan yang paling penting harus mampu mengendalikan jiwa. Lalu bagaimana ya? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau bicara ayat ini sahabat Edrim ya. Ketika Allah mengatakan sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi fitnah, maka kemudian Allah minta kita berwaspada ya. Artinya harus mampu mengendalikan jiwa. Nah, ayat setelahnya adalah Allah memerintahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan terhadap mereka. Apa kebaikan yang diperintahkan Allah? Wa in ta'fu, kalau kalian memaafkan mereka, wa tasfahu, dan berlapang dada terhadap mereka ya, wa taghfiru, dan kemudian mengampuni ya, mengampuni mereka. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah akan memperlakukan kita dengan cara yang sama juga itu ya, bahwa Allah akan mengampuni kita. Artinya apa? Ya, ketika kita berbicara pengendalian jiwa terhadap pasangan kita, terhadap orang-orang terdekat kita, ya, istri, anak, orang tua, keluarga, maka yang harus kita perhatikan, yang harus kita dawamkan adalah kebaikan-kebaikan. Ada amalan-amalan ya, perbuatan-perbuatan yang menggambarkan ya bagaimana kita ini menjadi pribadi yang pemaaf, menjadi pribadi yang berlapang dada ya, memahami, memaklumi,
menjadi pribadi yang mengampuni gitu kan, ya, terhadap kesalahan-kesalahan ya atau kealfaan yang dilakukan oleh pasangan kita. Nah, di sini kemudian kita berusaha untuk melakukan itu. Lalu aplikasinya gimana? Ya, bentuknya seperti apa? Ya, cobalah untuk kemudian selalu ceria ya ketika bersama dengan pasangan. Tersenyum ya ketika pasangan mungkin masuk rumah ya, atau ketemu di tempat tidur atau di mana saja ketemu dengan pasangan kita, maka tunjukkan keceriaan kita ya. Ya, dialog-dialog yang muncul ya adalah dialog-dialog yang menyenangkan. Ya, jangan kemudian ya, membawa atau mengeluarkan dialog-dialog yang kemudian menyusahkan ya, perasaan pasangan kita, menyedihkan perasaan pasangan kita, itu tidak boleh. Ya, jadi ya, suami harus begitu dengan istri, istri juga harus begitu dengan suami. Yang dikedepankan adalah keceriaan. Kemudian berusaha untuk tidak melukai perasaan pasangan. Ya, karena pasangan adalah orang yang kita nikahi karena Allah kan begitu ya. Kalau kita nikah dibaca syahadat kok. Suami harus tahu, dia harus sadar ya, bukan nggak tahu tapi kadang-kadang nggak sadar ya. Kalau nikah dulu kita membaca 2 kalimat syahadat, kita mempersaksikan kepada Allah. Masa sudah kita nikahi karena Allah lalu kemudian dengan mudah kita melukai perasaan pasangan kita. Jadi jagalah ya perasaan pasangan kita. Suami istri sama juga menjaga perasaan suami. Kemudian berusaha untuk memudahkan urusan pasangan selama bukan dalam urusan maksiat. Ya, jadilah pribadi yang ya ketika berada dengan pasangan itu memudahkan. Ya, bukan nurut ya. Nurut ini repot ya. Tapi kita memudahkan urusan pasangan kita. Selagi itu bukanlah di dalam kemaksiatan kepada Allah. Ya, jangan persulit ya ketika pasangan kita mau begini, mau begitu. Kalau memang itu bukan kemaksiatan, dipermudah aja. Boleh Adinda, nggak ada masalah. Boleh Kakanda, oke itu. Ya, kadang-kadang istri kan, suami ngomongin hobi ribet dah. Ceritanya panjang lebar gini gitu. Nah itu nanti menjadi catatan bagi pasangan, nah istri saya ini gak sayang sama saya. Nah, gitu. Ya, kalau udah berbicara ya dengan suami, ya, kalau dia ngomong mau begini begitu, kalau bukan maksiat sebisa mungkin kita permudah. Adinda ini Kakanda ini punya keluarga banyak begitu kan. Ini uang bulanan kita pengen deh ya Kakanda itu sekali-kali ngasih ke keluarga. Mudah kan tuh, ya, jangan bilang Allah buat kita aja kurang. Nah, yakinlah kalau kita memenuhi itu karena Allah, Allah akan lapangkan rezeki kita. Support harus gitu ya. Jadi ketika pasangan ngomong begini begitu ya, baik suami maupun istri kita support ya. Kita berikan kemudahan kepada mereka untuk merealisasikan keinginan mereka yang memang bukan kemaksiatan. Apalagi kalau itu kebaikan, ya kita dukunglah gitu ya. Itu cara kita mengendalikan jiwa kita ya. Karena memang itu yang Allah perintahkan. Kemudian tidak membuat marah pasangan ya, atau mengganggu ketenangan hidup pasangan kita. Ya. Jangan dipantik emosinya, ya. Jangan membuat ya, mengucapkan kalimat atau melakukan sesuatu yang kemudian bisa memantik amarah ya, atau kemarahan pasangan kita. Ya. Baik suami maupun istri. Ya. Ya nggak mesti istri lah, ya. Suami juga sama lah. Jangan bikin sesuatu yang kira-kira bisa membuat pasangan kita kemudian menjadi marah, menjadi emosi gitu. Ya kalau rasanya kesal tahan dirilah ya, jangan kemudian kekesalan kita memantik kekesalan pasangan kita juga. Ya, Nabi Muhammad itu begitu ya. Ya, ketika berhadapan dengan istrinya dan istri-istri beliau juga begitu ya, ketika menghadapi sesuatu yang beliau tidak suka dari Rasulullah ya, terutama Sayyidah Aisyah itu kan. Banyak ceritanya. Ya, beliau tetap berusaha untuk menahan diri gitu kan. Untuk tidak kemudian membuat ya Rasulullah SAW marah. Ya, demikian juga Rasulullah, kan indah itu ya kalau kita sama-sama begitu. Ya, kemudian menghormati pasangan. Ya. Orang yang mampu mengendalikan jiwa ya di depan pasangan adalah orang-orang yang mampu menunjukkan sikap hormat kepada pasangannya. Ya tidak meremehkan pasangannya, apalagi di depan orang. Ya, apapun yang dia lakukan dia tunjuk sifat-sifat penghormatan.
Jadi jangan celak suami gitu kan di depan orang, walaupun itu adalah satu kesalahan. Suami melakukan kesalahan lalu kemudian kita celak ya, kita kita melakukan sesuatu yang kemudian membuat orang dia mah begini ya, dia mah takut istri. Nah yang kayak itu nggak boleh sahabat Adrim. Tapi harus dijaga kehormatan. Suami juga sama ya, ketika istri melakukan sesuatu yang dia tidak sukai di depan orang lain, jangan kemudian main tegur, main bentak, ya, apalagi main tangan di depan orang. Ya diam aja dulu, ya. Nanti di rumah baru luruskan. Ya, tinggal udah berdua itu luruskan, jangan kemudian ya main gaplok aja. Yang kayak gini nih ya, cemen ya laki-laki model begini. Ya, istri juga sama ya, ketika suami mungkin lupa ya melakukan sebuah kesalahan, jangan kemudian melecehkan kehormatannya di hadapan orang banyak. Ya. Tahan diri dulu, nah udah berdua baru kemudian diskusikan ya. Mau teriak-teriakan juga boleh kalau berdua doang begitu kan. Ya. Jadi jangan kemudian malah di depan umum. Menahan diri dari saat istri ketika marah ya, atau ketika suami marah ya, atau ketika istri kita, pasangan kita meninggikan suara ya, kita tahan dirilah ya. Api jangan dibalas dengan api ya, nanti kebakarannya makin gede ya. Api itu dibalas dengan air. Batu yang keras kalau dilempar jangan ditahan pakai batu juga ya. Nanti dua-duanya pecah ya. Tahanlah pakai tanah ya. Tanah basah gitu kan, plok, langsung nempel dia. Modelnya begitu ya. Kemudian tidak terlalu banyak mengkritik atau mengingatkan pasangan ya. Jangan apa-apa diingetin, dikritik, salah itu gini. Manusia ini gak ada yang sempurna ya, sahabat Adrim ya. Suami istri yang suka mengkritik pasangannya, apa-apa dikritik, nggak sadar kalau dia juga punya banyak kekurangan. Kita ini manusia ini pasti banyak lemah, banyak salah. Makanya Allah memberitakan kita itu banyak minta ampun. Kalau kita lihat, kita perhatikan perintah minta ampun dalam Al-Quran banyak sekali. Karena memang kita ini lemah. Bahkan ada ayat mengatakan wala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa diri kalian itu bersih suci gitu. Sehingga dengan mudah kita mengkritik orang lain. Sadari bahwa pasangan kita ini manusia biasa gitu kan, bukan nabi gitu. Maka jangan sedikit-sedikit kritik, ya. Karena memang kita juga nggak suka dikritik begitu. Kadang-kadang kita tuh anehnya gitu ya, nggak suka dikritik tapi mengkritik orang senang. Nah, itu nggak boleh. Jadi jangan terlalu sering ya mengkritik ya, mengingatkan pasangan atas tindak tanduk tingkah lakunya. Apalagi depan anak atau orang lain gitu ya. Itu namanya udah wilayahnya mencederai kehormatan. Merelakan hak diri bila tidak dapat ditunaikan oleh pasangan. Ya, itu tadi ya. Di zaman sekarang banyak suami-suami yang mungkin secara finansial terbatas karena nyari kerja juga susah gitu kan. Istri pengennya nafkahnya sebulan 10 juta, suami baru bisa ngasih setengahnya. Ya udah, belajar untuk kemudian mengikhlaskan, merelakan. Karena Allah. Ya gitu kan. Ya, orang Islamnya harus tolak ansur lah gitu. Karena Allah. Dengan orang lain aja kita diminta begitu, apalagi dengan pasangan kita. Suami juga sama, ketika mendapati kenyataan istrinya tidak bisa memberikan haknya penuh gitu kan. Maaf bang ya, ini belum sempat masak soalnya si adik gini-gini. Ya udah ikhlasin aja. Gampang Adinda, Kakanda bisa pesan makanan online, ya, bisa ke warteg sebelah. Begitu aja ceritanya. Nggak bisa dia nyediain kopi tiap pagi, ya ikhlasin aja gitu, karena ternyata kerjaan dia banyak, ngurusin kain, ngurusin anak ya, cucian ya. Kalau sewaktu-waktu dia tidak bisa memenuhi keinginan kita ya, menyediakan kopi ya, menyediakan makanan, ya relain aja lah, ikhlasin. Itu orang yang mampu mengendalikan dirinya ya begitu ya. Nggak kemudian mengeluh ya, apalagi kemudian menjadi penyebab perceraian. Kemudian ya aktif di rumah, ya, berusaha membantu pasangan kita ya, dengan pekerjaan dia ya. Kalau kita punya waktu lapang luang begitu kan ya, suami ya pekerjaan rumah diberesin, dibantuin.
Istri juga sama, ketika suami kan lagi pusing-pusingnya, dia ada kerjaan belum kelar. Kalau kita bisa kerjain, bantu aja sini bang, saya bantuin kerjaan abang. Nah, sehingga kemudian suami dan istri masing-masing merasa ya Allah pasangan saya ini memang cinta dengan saya. Buktinya apa? Ya, ketika kita di dalam keadaan perlu bantuan, dia dengan mudah memberikan bantuan. Ya juga itu tadi ya, saling memuaskan, ya. Memuaskan kebaikan-kebaikan. Ya. Artinya apa? Istri merasa puas ya ketika berinteraksi dengan suaminya. Suami juga sama, merasa puas ketika dirinya berinteraksi dengan istrinya. Ya. Nikmati momen-momen bersama ya, dengan candaan, ya, dengan kemesraan, ya, dengan saling memuji. Ya. Momen-momen kebersamaan itu begitu. Jadi jangan cuman bukan lagi bersama tuh sibuk dengan HP masing-masing. Sekarang ini kan begini tantangannya ya. Kita dengan pasangan kita dekat sebelah-sebelahan, tapi kemudian kita sibuk dengan orang yang jauh melalui gadget. Yang kita ajak yang kita ajak ngobrol orang yang jauh, padahal di sebelah ada pasangan kita. Nah, itu nggak boleh. Kalau udah bersama dengan pasangan, fokuslah dengan pasangan kita. Ngobrol lah, bertukar pikiran lah, abaikanlah masalah ya WA kerjaan-kerjaan, dengan pasangan konsentrasi. Ya, saling memuji ya, beramah mesra begitu kan. Ya, ketika kita bersama dengan pasangan kita, ya pakailah baju terbaik, dandanan terbaik gitu ya. Suami jalan dengan istri, tunjukkan ya klimisnya gitu kan. Ya, istri juga sama, kalau jalan dengan suami tunjukkan kecantikan. Sehingga suami bangga, ya istri juga bangga ketika berjalan dengan suami, ya, bersama dengan suami. Dan yang paling utama adalah ya, mengedepankan rasa peduli ya terhadap pasangan, care. Masing-masing tuh ya, suami care kepada istri, istri care kepada suami. Kepedulian, ya, jadi nggak acuh, sedikit pun tidak menunjukkan sikap acuh kepada pasangan. Tapi sebaliknya apa? Memperhatikan, memberikan menunjukkan rasa peduli. Lihat pasangannya bengong, wah ini ada masalah nih, langsung tunjukkan kepedulian. Kenapa Dinda? Apa yang bisa Kakanda buat? Ada masalah apa? Coba cerita. Oh tadi tetangga gini. Nah, baru kemudian ajarkan kepada dia. Kalau pandangan dia salah, luruskan dengan agama. Oh tuh tetangga kita tadi ngomong begini. Nah, kita paham ya ini sebetulnya masalah iri dengki aja gitu. Ya, kita perbaiki aja, udah Dinda, itu kan tetangga kita, dia punya hak dari diri kita, ya sudahlah, maafin aja, gitu kan. Luruskan itu semua, hibur dengan agama. Jangan kita malah ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan malah kita berarti nggak bisa mengendalikan jiwa. Kenapa sih Dinda itu tetangga kita gitu? Wah emang kurang ajar deh. Wah akhirnya perang ya. Itu nggak benar. Tapi kalau kita mampu mengendalikan diri kita, justru kita kemudian menjadi penghibur terbaik. Istri juga sama, suami pulang dari kerja mukanya kusut gitu kan. Kenapa bang? Itu si bos. Itu bos abang kurang ajar. Nah itu sama aja kita ya. Tapi hiburlah ya, sebagaimana Sayyidah Khadijah menghibur Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad rusuh gitu ya. Pulang dari Gua Hira, ya, dapat wahyu pertama. Sampai ke rumah udah kelihatan, wah ini ada nggak beres ya, kata Siti Khadijah. Apa yang dilakukan Sayyidah Khadijah? Dipeluknya, dibawa ke tempat tidur, diselimuti, kemudian dihibur dengan kata-kata yang menenangkan. Saya gini-gini, enggak, engkau adalah orang baik, orang yang mengasihi anak yatim, enggak mungkin kemudian akan ada Tuhan akan memperlakukanmu dengan kejahatan. Menghibur sehingga Rasulullah tenang. Nah itu ya. Nah, itulah istri yang mampu mengendalikan jiwa dia terhadap pasangannya. Ya, suami juga sama. Demikian sahabat Edri, mudah-mudahan bermanfaat, yang mudah dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.